Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Dinta Rosita dengan NIM 469 dan teman saya Rahma Amalia dengan NIM 485. Di sini kami akan mempresentasikan tentang putusan dan penetapan sementara dalam hukum acara. Lanjut ke pembahasan. Oke, pertama-tama kita harus memahami apa itu putusan dan apa itu penetapan. Pertama, putusan. Putusan yaitu pernyataan hakim di sidang terbuka yang menyelesaikan sengketa dapat berupa penolakan atau pengabulan gugatan dan memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak ada upaya hukum lebih lanjut. Artinya, putusan itu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antar pihak. Putusan ini juga dapat berupa penolakan atau pengabulan gugatan dan memiliki kekuatan hukum tetap bila tidak ada upaya hukum lebih lanjut. Kemudian, yang kedua adalah penetapan. Penetapan yaitu keputusan hakim yang bersifat administratif atau tidak menyelesaikan pokok perkara, dapat dikeluarkan dalam permohonan atau gugatan, sering digunakan untuk perlindungan hukum sementara. Jadi maksudnya, penetapan itu bentuk keputusan hakim dalam perkara yang biasanya bersifat administratif, tidak menyelesaikan pokok perkara, dan dapat dikeluarkan baik dalam permohonan maupun perkara gugatan. Nah, dalam konteks tertentu, seperti pada sengketa hak kekayaan intelektual, penetapan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum sementara. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada perbedaan antara putusan dan penetapan. Putusan itu mengikat para pihak secara permanen, biasanya muncul dalam perkara sengketa. Kemudian putusan juga disampaikan di sidang terbuka, sementara penetapan itu tidak selalu. Nah, penetapan itu bersifat sementara atau administratif, seperti pengangkatan wali atau izin darurat. Lanjut. Kemudian ada jenis-jenis putusan. Jenis-jenis putusan itu ada putusan akhir, putusan sela, putusan provisi, putusan verstek, dan putusan gugur. Nah, putusan akhir yaitu putusan yang menyelesaikan seluruh pokok perkara dan menandai berakhirnya proses persidangan. Jika putusan sela, yaitu putusan yang dikeluarkan di tengah proses persidangan untuk memutus hal tertentu, namun tidak mengakhiri pokok perkara. Kemudian putusan provisi. Putusan provisi yaitu putusan bersifat sementara yang diberikan sebelum putusan akhir untuk melindungi hak salah satu pihak yang mendesak. Kemudian putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian ada putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat dilanjutkan karena penggugat lalai atau tidak hadir dalam proses persidangan. Lanjut. Kemudian ada jenis-jenis penetapan. Nah, jenis-jenis penetapan diantaranya ada penetapan eksekusi. Apa itu penetapan eksekusi? Penetapan eksekusi merupakan penetapan dari hakim untuk melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Misalnya, perintah penyitaan atau pelelangan aset milik pihak yang kalah. Kemudian yang kedua ada penetapan sementara, yaitu dikeluarkan sebelum putusan akhir untuk memberikan perlindungan hukum sementara seperti penghentian produksi atau penyitaan produk dalam perkara pelanggaran hak HKI guna mencegah kerugian yang lebih besar. Kemudian ada penetapan dalam permohonan non sengketa. Penetapan ini diberikan dalam perkara permohonan yang tidak melibatkan sengketa antar pihak, seperti penetapan pengangkatan wali anak atau pengesahan perubahan nama. Kemudian yang terakhir, ada penetapan dalam
kepailitan pengangkatan kurator atau wali dan sengketa niaga khusus seperti HKI. Digunakan dalam perkara khusus di pengadilan niaga seperti menetapkan kurator dalam kepailitan atau memberikan penetapan terkait pelanggaran kekayaan intelektual untuk perlindungan hukum tertentu. Selanjutnya, ada dasar hukum. Selanjutnya ada dasar hukum. Nah, dasar hukum apa saja yang digunakan? Yaitu yang pertama ada KUH Perdata, kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan Perma Nomor 5 Tahun 2012 tentang tata cara permohonan penetapan sementara di pengadilan niaga. Kemudian selanjutnya ada penetapan sementara dalam sidang HKI. Mekanisme hukum bagi pemilik HKI untuk meminta perlindungan sementara di pengadilan niaga seperti penghentian produksi atau distribusi produk yang melanggar sebelum putusan final. Selanjutnya, yaitu tujuan dan syarat penetapan sementara. Tujuannya yang pertama, mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Kemudian melindungi posisi hukum pemohon sampai ada putusan akhir. Kemudian menghindari penyebaran lebih lanjut dari produk yang melanggar dan menjaga status akwo agar tidak berubah selama proses persidangan. Kemudian ada syarat pengajuan penetapan sementara. Perma Nomor 5 Tahun 2012. Yang pertama, adanya bukti awal atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, kerugian yang akan timbul sulit diperbaiki bila tidak segera dicegah. Yang ketiga, harus terdapat hubungan antara tindakan yang diminta dan hak HKI yang dilanggar. Kemudian yang terakhir, pengadilan dapat meminta jaminan ganti rugi dari pemohon. Lanjut. Prosedur pengajuan. Yang pertama, penyedia mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan niaga. Yang kedua, melampirkan bukti kepemilikan hak kekayaan intelektual seperti sertifikat dan perjanjian resmi. Perjanjian lisensi. Ketiga, pemeriksaan singkat oleh hakim. Dan yang keempat, dapat diberikan tanpa kehadiran tergugat. Kemudian ada bentuk-bentuk penetapan. Yang pertama, penghentian produksi, promosi, atau penjualan. Kemudian penyitaan produk yang melanggar, dan pembekuan rekening bank terkait hasil pelanggaran. Dan yang terakhir, pelanggaran menggunakan merek atau desain tertentu. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya ada studi kasus tentang pelanggaran merek, yaitu pada PT Bintang Terang pemilik merek Sinarlux atau lampu LED. Menemukan PT Cahaya Abadi memproduksi Sinarlux dengan kemiripan signifikan menyebabkan kebingungan konsumen dan penurunan penjualan. PT Bintang Terang mengajukan gugatan pelanggaran merek dan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan ini meminta penghentian produk, distribusi, promosi, penjualan, penyitaan produk, dan menurunkan iklan digital. Hakim mengabulkan permohonan penetapan sementara secara ex parte, memerintahkan penghentian seluruh kegiatan dan penyitaan produk yang melanggar demi mencegah kerugian lebih besar dan melindungi posisi hukum pemohon. Selanjutnya ada sifat penetapan sementara. Penetapan sementara dalam perkara hak kekayaan intelektual atau HKI memiliki sifat yang sangat mendesak dan strategis. Hal ini disebabkan oleh potensi kerugian yang besar dan sulit diperbaiki apabila pelanggaran dibiarkan terus berlangsung tanpa ada tindakan hukum yang cepat. Oleh karena itu, penetapan sementara dikeluarkan melalui prosedur yang cepat dan ringkas oleh pengadilan tanpa perlu menunggu sidang pokok perkara selesai. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan manipulatif dari pihak melanggar seperti menghilangkan barang bukti, menghentikan distribusi produk yang melanggar, atau menyamarkan aktivitas ilegal sebelum aparat hukum sempat mengambil tindakan. Selain itu,
Penetapan ini juga dimaksudkan untuk menjaga status quo dan melindungi hak hukum pemohon agar tidak semakin dirugikan selama proses hukum berlangsung. Hakim bahkan dapat mengeluarkan penetapan tersebut secara ex parte, yakni tanpa kehadiran tergugat, bila dinilai tindakan segera sangat diperlukan. Meskipun bersifat sementara dan bukan merupakan putusan akhir, penetapan ini memiliki kekuatan hukum yang dapat dieksekusi langsung oleh jurusita pengadilan demi menjamin efektivitas perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang sah. Selanjutnya ada penetapan bukan putusan akhir. Maksudnya yaitu penetapan, khususnya penetapan sementara, bukanlah bentuk akhir dari penyelesaian perkara. Meskipun dapat memberikan dampak hukum yang langsung dan konkret, seperti penghentian sementara produksi atau penyitaan barang, penetapan tidak menyelesaikan inti dari sengketa yang diajukan ke pengadilan. Fungsi sementara untuk mencegah kerugian yang lebih besar atau menjaga agar kondisi tidak berubah secara drastis selama proses pemeriksaan berlangsung. Hakim tetap harus melanjutkan persidangan guna memeriksa seluruh bukti dan argumentasi hukum dari para pihak, yang kemudian akan diakhiri dengan putusan akhir. Putusan akhir inilah yang menentukan secara permanen siapa pihak yang menang atau kalah, serta apa konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, penetapan bersifat sementara, tidak mengikat secara final, dan dapat berubah atau dicabut bergantung pada hasil pemeriksaan pokok perkara. Selanjutnya ada eksekusi penetapan sementara. Yang pertama, dilakukan oleh juru sita pengadilan. Yang kedua, dapat mencakup penyitaan, penutupan toko, atau penghentian iklan. Yang ketiga, tidak perlu menunggu inkrah seperti pada putusan. Selanjutnya, pada perbandingan internasional, contohnya ada injunction, yaitu Amerika Serikat dan Ukraina. Selanjutnya ada interim relief, yaitu dari Australia. Manfaat penetapan awal, yaitu memberikan kepastian hukum awal, melindungi nilai komersial kekayaan intelektual, serta menjaga agar hak yang sah tidak semakin dirugikan oleh pihak pelanggar. Kesimpulannya, putusan dan penetapan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum acara yang memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Putusan adalah pernyataan hakim yang memutus pokok perkara dalam sidang terbuka dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan penetapan bersifat administratif atau sementara yang tidak menyelesaikan sengketa secara keseluruhan. Dalam konteks perkara hak kekayaan intelektual, penetapan sementara menjadi mekanisme strategis untuk memberikan perlindungan hukum awal bagi pemohon. Misalnya memberikan perlindungan hukum awal bagi misalnya dengan menghentikan produksi atau distribusi produk yang diduga melanggar guna mencegah kerugian lebih lanjut. Penetapan sementara memiliki sifat mendesak dan dikeluarkan melalui prosedur cepat tanpa harus menunggu putusan akhir. Meskipun dapat memberikan dampak langsung, penetapan ini bukanlah putusan permanen karena hakim tetap harus memeriksa pokok perkara dan mengeluarkan putusan akhir secara terpisah. Dalam praktiknya, jenis-jenis penetapan meliputi penetapan eksekusi, penetapan sementara, penetapan dan permohonan non-sengketa, serta penetapan dalam perkara khusus seperti kepalitan dan HKI. Sementara itu, jenis-jenis putusan mencakup putusan akhir, putusan selah, putusan provisi, putusan fast track, dan putusan gugur. Seluruh perangkat hukum ini digunakan secara proporsional untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak bagi para pihak dalam persidangan. Baik, sekian dari presentasi kami untuk tugas ujian akhir semester. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.